Excited because every time I came here I couldn't play, I couldn't train with the team. And now finally Timnas Indonesia di pot unggulan, lawan berat menanti pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak daftar pembagian pot drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sementara, Timnas Indonesia masuk ke dalam pot keempat alias paling bawah. Karena itu Timnas Indonesia harus berjuang dari nol untuk melewati babak pertama fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, putaran final Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berbeda dari edisi sebelumnya, pada kali ini FIFA secara resmi menambah jumlah peserta yang semula 36 menjadi 48 peserta. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mendapatkan jatah 8/3 slot lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Adapun rinciannya adalah 8 slot langsung dan 1 slot via playoff antar konfederasi. Sementara jadwal drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak pertama dan kedua akan dilangsungkan pada 27 Juli 2023 mendatang. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada pertengahan Oktober 2023 hingga Oktober 2025. Agenda FIFA Matchday Juni 2023 yang baru saja bergulir mempengaruhi posisi tim dalam pembagian pot drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, Timnas Indonesia sendiri menduduki urutan 150 dunia atau berada di peringkat ke-28 Asia. Skuad Garuda mengalami penurunan 1 posisi dari FIFA Matchday sebelumnya usai cuma bermain imbang tanpa gol kontra Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Mau tak mau, Timnas Indonesia harus bertarung terlebih dahulu di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak pertama akan diikuti oleh 22 tim yang menempati peringkat 26-47 Asia. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 juga terbagi atas 2 bagan, pot unggulan dan non-unggulan. Timnas Indonesia masuk dalam pot unggulan. Pot unggulan: Kuwait, Hong Kong, Timnas Indonesia, Cina Taipei, Maldives, Yemen, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja. Pot non-unggulan: Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, Guam, Sri Lanka, Kepulauan Mariana Utara. Putaran kedua. 11 pemenang dari pertandingan di atas akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-11 tim itu akan bergabung dengan peringkat 1-25 Konfederasi Asia, AFC, dengan total 36 tim. Jumlah tim tersebut akan dibagi menjadi 9 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Setiap tim akan saling berhadapan dengan sistem kandang dan tandang. Nantinya 9 juara grup dan runner-up akan melaju ke babak ketiga dan secara otomatis mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia. Pot 1, Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, Uni Emirat Arab. Pot 2, Uzbekistan, Cina, Yordania, Bahrain, Syria, Vietnam, Palestina, Kirgistan, India. Pot 3, Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Turkmenistan, Kuwait dan Hong Kong. Pot 4, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja. Unseedet, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, Guam, Sri Lanka, Kepulauan Mariana Utara. Babak ketiga. Setelah mendapatkan 18 kontestan terbaik dari Asia, tim masih harus menjalani pertandingan untuk mendapatkan 8 tiket Piala Dunia 2026 plus 1 harapan dari jalur playoff. Sebanyak 18 tim yang lolos dari babak kedua akan menjadi 3 grup yang terdiri dari 6 tim. Setiap tim akan saling bertemu dengan sistem laga tandang dan kandang.
Dua tim teratas dari setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tim urutan ketiga dan keempat akan maju ke putaran keempat. Putaran keempat. Di putaran keempat Piala Dunia 2026 terdapat 6 tim dari 3 peringkat 3 dan 3 tim dari peringkat 4. Keenam tim tersebut akan kembali dibagi menjadi 2 grup, masing-masing grup terdiri dari 3 tim. Tim akan bermain melawan satu sama lainnya di tempat yang netral. Pemenang dari setiap grup lolos ke Piala Dunia 2026 dan runner-up dari setiap grup akan maju ke babak kelima. Babak kelima. Sampai putaran keempat sudah ada 8 wakil AFC yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Masih ada kemungkinan tambah satu tim dari 2 runner-up yang bermain di babak kelima. 2 tim tersebut akan menjalani playoff antar konfederasi. Tapi hingga saat ini, jalur tersebut belum dipastikan dengan jelas. Jalan panjang timnas Indonesia yang harus menjalani pertandingan mulai dari babak pertama jika ingin meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tampilan perdananya bersama skuad Garuda pada laga FIFA Matchday melawan Argentina, Senin, 19 Juni 2023. Pada laga ini, dia tampil sejak menit awal sebelum digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Sebelumnya, pemain yang memperkuat klub Norwegia, Viking FK, jadi nama terakhir yang merapat ke TC skuad Garuda. Waktu yang mepet diperkirakan jadi pertimbangan Shin Tae-yong untuk menyimpan Shane pada pertandingan FIFA Matchday lain melawan Palestina. Dia baru tiba tanggal 11 Juni, sementara itu hanya ada 3 hari persiapan untuk mengembalikan kondisi fisiknya setelah penerbangan jauh dari Norwegia. Merasakan debut di timnas Indonesia, Shane Patinama tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Apalagi, proses yang dia lalui untuk berseragam skuad Garuda cukup panjang. Dia sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi jelang laga FIFA Matchday melawan Burundi pada bulan Maret lalu. Namun, proses pemindahan federasi saat itu masih berjalan dan dia belum bisa merasakan debut. Tampil dalam laga melawan Argentina, Shane mengaku bahagia. Salah satu momen yang paling membekas adalah saat dia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pertandingan tersebut. Saya memulai dari awal pertandingan, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lantang. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sangat istimewa. Perasaan yang Anda rasakan saat berada di lapangan sungguh tak terlukiskan, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Football Zone. Debut pemain berusia 24 tahun di malam tersebut semakin sempurna. Pasalnya, dia bermain di salah satu stadion terbesar di Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga tersebut ada 60.000 tiket yang dijual untuk pertandingan melawan Argentina. Bek timnas Indonesia, Shane Patinama, berbagi pengalamannya tak terlupakannya saat berada di Indonesia. Shane jadi salah satu pemain yang dipanggil untuk menjalani laga FIFA Matchday bulan Juni. Dia juga mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda saat pertandingan melawan Argentina, Senin, 19 Juni 2023. Menariknya, meski baru merasakan debut, dia mengaku proses adaptasi di timnas sangat terbantu dengan adanya Stefano Lillipali dan Mark Klok. Shane Patinama mengaku bahwa Lillipali dan Klok adalah rekannya yang paling dekat. Dia menjelaskan bahwa kedua sosok tersebut jadi pemain yang paling banyak membantu di timnas. Selain itu, mereka sama-sama bisa berbahasa Belanda yang membuat komunikasi berjalan lancar. Stefano juga teman sekamar saya. Mereka merawat saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis bagaimana cara kerjanya dan membantu saya dengan semua hal kecil. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka untuk sementara waktu, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Football Zone. Pemain berusia 24 tahun ini menjelaskan bahwa dia merasa seperti di rumah saat menjalani TC bersama skuad Garuda. Pasalnya, mereka diberikan makan berupa nasi untuk sarapan dan makan siang. Hal tersebut jadi pengalaman unik karena di Eropa dia terbiasa sarapan dengan roti. Namun, dia mengakui bahwa masakan Indonesia menang enak. Seminggu saya berada di Indonesia benar-benar terasa seperti pulang ke rumah. Saat sarapan dan makan siang, nasi sudah tersedia untuk saya. Makanan Indonesia, tentu saja, sangat lezat, meskipun butuh waktu untuk membiasakan diri. Anda tentu saja terbiasa makan roti untuk sarapan, tambahnya. Shane menambahkan bahwa beradaptasi dengan suhu di Indonesia cukup menantang.
Apalagi, mereka menjalani TC di Surabaya dan Jakarta dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Hal tersebut cukup membutuhkan waktu saat dia bergabung dengan skuad Garuda. Di Jakarta sangat panas, tapi juga lembab karena kelembapannya tinggi. Anda hanya perlu melakukan sprint sekali dan Anda akan berkeringat. Perlu waktu untuk membiasakan diri bermain di